Shalom, welcome home, welcome to BMC Online Service, Minggu 8 Agustus 2021. Sangat senang bisa berjumpa dengan kekasih Tuhan walaupun secara online, tapi semuanya pasti dalam keadaan sehat, baik, dan bahagia. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali join bersama kami dengan penuh sukacita. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, tak lupa saya menghimbau kepada keluarga BMC agar terus hidup sehat dengan mentaati protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak Anda. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita saksikan BMC News minggu ini. Sudah siap memulai ibadah kita hari ini? Yang siap boleh lambaikan tangan. Haleluya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang baik, terima kasih Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada, ini semua karena kasih dan anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup setiap kami Tuhan. Tiba saatnya untuk setiap kami untuk memulai ibadah hari ini Tuhan, urapi ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kiranya Engkau melawat setiap kami, melawat setiap kekasih Tuhan yang hari ini Tuhan, join Tuhan. Biarlah Tuhan kami percaya kami yang sakit, kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kami yang lemah, kami dikuatkan Tuhan. Pintu-pintu yang tertutup sudah Tuhan bukakan. Bahkan kami sampai berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Urapi Tuhan setiap kami Tuhan, hari ini Tuhan kami mau memberikan hati kami hanya untuk Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memulai ibadah hari ini, mari sama-sama katakan amin. Selamat beribadah, enjoy your service.
Sebab pengorbananmu yang luar biasa atas hidup kami Tuhan. Pengorbananmu yang membebaskan setiap kami Yesus. Kami mau bersyukur untuk itu Tuhan. Kirata kaki nama Yesus. Tertuju ke Kalvari, Yesus mengorbankan diri, tangan kakinya terluka, penyelamatku disalibkan. Tubuhnya terbaring di ruang kubur, tertutup batu gerbangnya. Sang Mesias pun menunggu. Live the name Jesus, katakan. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah selamanya sampai akhir kan ku serukan. Terpujilah Tuhan. Fajar ketiga, Sang Putra Surga pun bangkit. Mana sengatmu hai maut, tinggi-tinggilah Sang Raja. Mana sengatmu hai maut, tinggi-tinggilah Sang Raja. Angkat tanganmu, katakan. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah selamanya sampai akhir kan ku serukan. Terpujilah Tuhan, terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, Allah yang layak untuk ditinggikan. Selamanya sampai akhir kan ku serukan. Terpujilah Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah selamanya sampai akhir kan ku serukan. Terpujilah Tuhan, terpujilah,
sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, kiranya kemenangan Tuhan terus terjadi dalam hidup kita semua. Tiba saatnya untuk kekasih Tuhan diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik. Anda dapat memberikannya dengan cara mengantarkannya ke gereja di kotak persembahan atau melalui scan QR Code yang ada di layar Anda. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian, segala hormat kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Tiba saatnya untuk setiap kami Tuhan memberikan yang terbaik guna untuk pekerjaanmu di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan setiap kami Tuhan berlipat kali ganda sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberikan persembahan, mari sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita puji namanya. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Kami percaya Tuhan, pembebasan, pemulihan itu terjadi atas setiap kami Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Oh, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Terjadi di sini. Suara-suara yang meriah untuk Dia. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, pasamuan ingkang kinasih, kagunganipun Gusti Yesus Kristus sugeng enjang. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus Allah yang Esa. Ya Tuhan, kami datang di pagi hari ini di hadapan-Mu mensyukuri karya Tuhan atas bangsa Indonesia dan atas kemerdekaan yang Tuhan beri buat kami gereja Tuhan yang ada di bangsa kami Indonesia ini. Firman-Mu akan kami renungkan dan firman ini memerdekakan hidup setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Di bulan Agustus ini, Bethany Miracle Center memberikan tema tentang freedom, kemerdekaan. Untuk itu, satu tema yang akan kita bahas di minggu kedua ini adalah karya Kristus yang memerdekakan. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempelajari tentang karya Kristus, ini merupakan sebuah cerita yang di dalam bahasa Jawa disebut dengan cariyos ingkang dereng purno, sejatosipun cariyos sang pamarto Gusti Yesus Kristus. Artinya cerita yang belum selesai, yaitu cerita tentang Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia, yang memerdekakan panjenengan dan saya. Nah, oleh karena itu, Rasul Paulus di dalam suratnya 2 Korintus ini menuliskan hal penting, bahwasanya Paulus sedang menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di jemaat Korintus karena belum tuntas. Nah, selanjutnya Paulus ingin menegaskan juga kepada gereja Korintus pada bagian yang kedua ini,
supaya gereja Korintus mengalami pembaharuan dan kebangunan rohani. Maka ketika beliau mendapatkan berita dari Titus, beliau sangat bersuka cita. Maka teks ini boleh ada dan boleh beliau tulis kembali untuk jemaat atau gereja di Korintus. Secara khusus 2 Korintus 5 ayat 17 merupakan tulisan Paulus terhadap jemaat Korintus untuk membuktikan bahwa Paulus melayani Tuhan bukan karena kemauannya, tapi karena kemauan Tuhan. Dan berita yang disampaikannya adalah berita pembebasan atau kemerdekaan karena karya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, untuk itu kita akan mempelajari apa makna penting dalam tema karya Kristus yang memerdekakan. Yang pertama, hidup adamiah yang diperbaharui. Kalau penjenengan lihat ayat 16 sampai 17, secara khusus ayat 16 dan 17 tadi, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Maka dilanjutkan ayat 17, karena siapa yang ada di dalam Kristus. Menarik sekali bahwa Kristus bukan lagi seorang guru rohani dari Galilea, kata Paulus. Tetapi dia adalah Tuhan yang memerdekakan manusia dari kuasa perbudakan, dosa, iblis, maut, dan kefanaan. Maka ayat 17, Paulus menjelaskan kuasa Kristus yang memerdekakan manusia dari hidup adamiahnya atau manusia lamanya. Siapa yang ada di dalam Kristus berarti orang yang bersatu dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya melalui sakramen baptisan kudus. Ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru ini artinya kreasi baru. Fresh, belum pernah ada. Itu yang dimaksud dengan baru. Ada raja baru yang memerintah hidup penjenengan dan saya. Yang membuat kita melihat hidup ini berbeda. Karena yang lama itu sudah berlalu. Artinya apa? Lama-kelamaan itu terkikis hilang. Ini menariknya Bapak Ibu Saudara-saudara. Terang ilahi atau karya Kristus itu yang menerangi manusia berdosa. Itu menerangi seluruh aspek hidupnya. Sehingga cacat dosa dan celah atau luka-luka dosa yang ada dalam manusia berdosa itu hilang, disembuhkan oleh karena Kristus. Ini hebat sekali, ini memerdekakan sekali. Karena terang Kristus tidak pernah mengintimidasi, menuduh orang berdosa. Tapi terangnya menuntun orang itu membersihkan setiap luka-luka dosa di dalamnya. Maka dikatakan yang lama berlalu dan yang baru terbit. Ini luar biasa sekali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, makna yang kedua ayat 18 sampai 19 bicara soal pendamaian bagiku. Hidup adamiah yang dibaharui. Dan yang kedua didamaikan. Maka bicara pendamaian bagiku dalam ayat 18 sampai 19 dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Pendamaian bagiku, hidup lama menjadi hidup yang baru, manusia adamiah menjadi manusia baru dalam Kristus. Ini pekerjaan Allah, tidak bisa diupayakan oleh manusia. Nah, kata mendamaikan menunjuk pada hubungan manusia dengan Allah yang telah diubah. Karena halangan dosa itu dihilangkan oleh kematian Kristus. Dan berita pendamaian ini dipercayakan kepada pelayan yaitu Paulus. Makanya Paulus bilang saya utusan Kristus. Saya melayani bukan karena manusia tapi karena Dia yang telah mendamaikan. Inilah perbedaan. Orang percaya dengan orang yang di luar orang percaya. Karena kekristenan itu bukan bicara agama moral. Bukan bicara agama legalistik atau agama etika. Tetapi dasar orang percaya adalah Allah Tritunggal dan Yesus Kristus.
ini luar biasa. Ini memerdekakan. Karena pendamaian itu dalam ayat 19a oleh Kristus. Hanya Yesus Kristus. Dan dikatakan dengan tidak memperhitungkan pelanggaran. Artinya Allah tidak mengkalkulasi pelanggaran kita. Tidak pernah menghitung-hitung. Mungkin kita pernah gagal, pernah jatuh dalam kelemahan dan dosa. Tapi ketika kita kembali, Allah siap merangkul kita kembali. Itulah Tuhan Yesus yang berbeda dari yang lain. Maka dalam satu pujian, dalam Kidung Pasamuan Kristen atau Kidung Pasamuan Jawi, itu ada salah satu pujian yang syairnya seperti ini. Nggih rahipun Gusti Yesus kang ngicalken dosa. Artinya darah Kristus itu menghapus dosa. Saya kalau menyanyikan pujian ini saya merinding begitu ya, karena luar biasa dalamnya makna. Ngicalken dosa, menghilangkan dosa. Allah tahu kita punya dosa A, B, C, D. Tapi hebatnya dia tidak mengingat-ingat dosanya. Kita ini. Bahkan menghapusnya. Maka dalam hal ini kita melihat bahwa Allah mendamaikan manusia ketika masih dalam keadaan seteru. Dan tidak dapat lagi memperbaiki diri dari keberadaan itu. Maka dalam gereja mula-mula ada yang disebut dengan doa puja Yesus. Kasihanilah aku ya Tuhan, orang berdosa ini. Kristus anak Daud, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Ini sebuah bentuk ketidakmampuan kita tanpa Kristus. Oleh karena itu perseteruan yang ada dalam manusia oleh karena ketaatan Kristus itu diselesaikan oleh Yesus. Sehingga dengan demikian, melalui persekutuan manusia yang telah percaya dalam Kristus dan yang telah mengenakan Kristus, tidak lagi menjadi seteru Allah, melainkan mengalami damai dengan Allah oleh kematian anaknya. Jadi semua yang ketidaktaatan kita ini semua dihukumkan di dalam kematian Kristus itu. Hebat sekali, memerdekakan sekali. Tanpa tuduhan, tanpa intimidasi. Yang ada bagaimana orang percaya dan berserah penuh hanya kepada Tuhan Yesus saja. Nyender ing Gusti Yesus. Itu sebabnya Bapak Gereja yang bernama Jana Suci Markus Sang Petapa mengatakan demikian. Jangan mendengarkan pembicaraan tentang dosa orang lain. Karena dengan mendengarkannya maka dosa-dosa semacam itu tercetak pada dirimu. Jadi dari pokok kedua tentang pendamaian bagiku, mari sekarang kita menceritakan saja karya Kristus yang mendamaikan. Jangan menceritakan dosa-dosa orang, apalagi mengumbar dosa-dosa itu. Padahal mereka tidak tahu bahwa yang mengumbar itu belum tentu juga hidupnya bersih di hadapan Tuhan. Kenapa kita nggak menceritakan kebaikan Tuhan dan karya pendamaian Tuhan? Senangannya gosip aja, digosok makin sip gitu ya. Ngumpul-ngumpul harusnya cerita kebaikan Tuhan, gak malah umi-umi gitu dawa-dawa. Nah itu ya. Akhirnya kita tidak lagi menceritakan kebaikan Tuhan dan kabar pendamaian itu, malah bingung rasanya tonggo. Ya. Efraim dari Syria, seorang bapak gereja juga mengatakan bahwa orang yang rohani itu orang yang menyadari keberdosaannya. Dan memohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan untuk membuatnya selalu berubah setiap hari. Justru itu orang yang rohani. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 20-21. Jadi kami ini adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Pokok ketiga yang kita merenungkan dari karya Kristus yang memerdekakan adalah persekutuan dengan Allah. Dalam ayat 20 Paulus mengatakan bahwa Paulus itu utusan Kristus. Allah mendamaikan dirinya dengan manusia dalam Kristus. Dan sekarang menasihati dengan perantaraan manusia agar manusia menerima pendamaian itu. Berilah dirimu didamaikan. Jika keretakan hubungan ini terus berlangsung, maka akan menyebabkan Allah murka
Karena Allah sangat tidak senang dengan dosa. Begitu. Namun ketika Kristuslah jawabannya, itu sebabnya keretakan hubungan ini pulih kembali. Makanya ayat 20 dikatakan berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kata didamaikan ini menggunakan kata Yunani katalagate. Katalagate. Jadi artinya katalazo. Dari kata katalazo menjadi katalisator atau semacam enzim yang mendekompos hidrogen peroksida. Jadi membuat netral. Allah menerima kita apa adanya dengan segala kelemahan dan kekurangan kita. Semua terjadi karena kasih-Nya yang melimpah seperti seorang bapa terhadap anaknya yang hilang. Maka di ayat 21 ini merupakan intisari Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yakni Kristus dalam tanda petik dibuat berdosa. Ya, dosa kita diperhitungkan kepadanya. Jadi kalau memakai bahasa dalam tanda petik, Kristus dijadikan dosa. Supaya kita yang berdosa dibenarkan. Oleh karena itu kita tidak dipersalahkan lagi. Malah kebenaran Allah diperhitungkan kepada kita. Inilah pembenaran itu. Sehingga Injil Kristus merupakan pengumuman bahwa dosa manusia telah dibayar lunas oleh Kristus. Karena kasih-Nya. Dan kebenaran Allah menjadi milik manusia. Inilah kebenaran yang memerdekakan. Inilah karya Kristus yang memerdekakan. Maka tidak heran bahwa Paulus didorong untuk terus melayani Tuhan dengan tidak putus asa. Demikian juga dengan kita. Di tengah pandemi seperti ini Bapak Ibu tetap berpegang teguh pada Kristus. Layani seorang akan yang lain. Apapun yang kita bisa kerjakan, lakukan. Untuk Tuhan. Dengan dasar kasih Allah. Bukan semata-mata moral etika. Walaupun moral etika penting. Tapi kembali tadi saya katakan bahwa kekristenan itu berangkat dari Allah Tritunggal dan Yesus Kristus. Berbeda dari yang lain. Maka Bapak gereja yang bernama Athanasius, yang merupakan pimpinan gereja Alexandria, suksesi Rasul Markus penulis Injil mengatakan demikian. Bahwa anak Allah berinkarnasi menjadi manusia agar kita manusia dapat menjadi seperti Allah. Di mana kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Itulah karya Kristus yang memerdekakan. Jadi kalau mau diringkas, apa itu yang namanya karya Kristus Pak Randy? Yang memerdekakan kita. Manusia dimungkinkan ambil bagian dalam kodrat Allah. Artinya apa? Manusia dipanggil untuk kudus dan tak bercacat. Seperti Yesus. Itu intinya. Itu memerdekakan kita. Dan ketika kita terus melihat kepada panggilan surgawi itu, membuat kita semangat di dalam hidup ini. Karena kita orang yang telah dimerdekakan oleh Allah. Melalui karya Sang Firman yang menjadi manusia. Maka Bapak Ibu, biarlah kita terus berfokus kepada Sang Kristus itu. Yang mati buat kita dan bangkit untuk kita. Karena Tuhan Yesus Kristus mencintai kita tanpa syarat. Mengasihi kita tanpa batas. Dan memberkati kita tanpa sebab. Biarlah di bulan kemerdekaan ini. Dengan menghayati kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan juga buat kita. Kita mengisinya dengan terus melihat kebaikan Tuhan. Dan fokus terus kepada panggilan kita. Yaitu serupa dengan gambarnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Karena hidup adamiah telah Tuhan perbaharui. Sehingga kami didamaikan dengan Tuhan. Bahkan persekutuan dengan Tuhan boleh kami terus jalin setiap hari. Karena dengan persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Kami bisa melihat terang yang tak tercipta. Terang ilahi itu. Yang membuat kehidupan kami semakin hari memahami panggilan kami. Orang yang merdeka di dalam Kristus adalah terarah kepada keserupaan kami dengan Kristus. Itu yang membuat hati kami tenang teduh dalam melewati hidup yang sulit ini. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati juga hamba-Mu Bapak Pendeta Filipus Edi bersama dengan Ibu, majelis jemaat,
Gereja Bethany Miracle Center di tempat ini, dengan seluruh jemaat yang ada, seluruh pengerja pelayan Tuhan yang ada di dalamnya, Tuhan memberkati. Firman ini memberkati kami dan memerdekakan hidup setiap kami yang mendengarkan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh menerima firman pengajaran yang luar biasa yang saya percaya menjadi berkat bagi semua kekasih Tuhan keluarga BMC. Terima kasih kepada Pastor Randy sudah menjadi berkat bagi keluarga-keluarga di Gereja Bethany Miracle Center. Dan hari ini saya juga sebagai gembala mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh diberikan, yang boleh ditaburkan lewat transfer ataupun Anda mengantarnya kepada kotak-kotak yang ada di gereja selama jam kerja. Dan juga saya sebagai gembala mengajak kepada semua kekasih Tuhan keluarga BMC untuk menjadi pribadi-pribadi yang sepakat dengan apa yang menjadi keputusan pemerintah. Kita putus penyebaran COVID-19 dengan terus menerapkan 3M. Apa itu 3M? Selalu pakai masker, selalu mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Saya yakin dengan tugas kita secara pribadi memutus penyebaran COVID-19, maka saya percaya pandemi ini akan segera berakhir. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk apa yang kita doakan bersama-sama. Ada banyak sekali keluarga-keluarga yang sudah sembuh dari COVID-19. Bahkan tetangga, sahabat, semua yang terhubung lewat pelayanan di Gereja Bethany Miracle Center, mereka mengabarkan sudah sembuh dari sakit mereka. Sekali lagi, Tuhan kita penyembuh yang luar biasa. Sebagai gembala, saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua keluarga-keluarga BMC yang mensupport kegiatan BMC Peduli Kita Bisa. BMC Peduli Kita Bisa. Kenapa kita bisa? Ini adalah sebuah kegiatan dari kita, oleh kita, untuk kita. Artinya kita yang diberikan kemampuan dan kita mau untuk berbagi, kita membagikan sedikit dari apa yang kita punya, kita kumpulkan, lalu kita bagikan kembali kepada keluarga-keluarga jemaat BMC yang membutuhkan. Sekali lagi, dan kita sudah membagikan sampai di tahap 2. Tahap pertama kita membagi 70 paket sembako kepada 70 keluarga jemaat BMC. Dan tahap yang kedua yang dibagikan mulai hari Jumat yang lalu sampai dengan hari Rabu yang akan datang, itu tahap kedua kita membagi 85 paket. Dan nanti tahap yang ketiga kita akan bagikan rencananya yaitu akhir Agustus. Saya mengajak kepada setiap saudara untuk bersama-sama kita yang diberkati, kita mau menjadi berkat, dan saya percaya semua yang menerima berkat juga diberkati. Yang memberi dan menerima sama-sama diberkati Tuhan. Amin. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena hari ini saya mendengar ada banyak sekali keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang berulang tahun. Dan saya sebagai gembala berdoa mengucapkan selamat ulang tahun bagi semua kekasih Tuhan yang berulang tahun dan juga yang berulang tahun pernikahan. Doa saya Anda senantiasa sehat, limpah dengan berkat, puas dan bahagia. Mari bersama-sama kita akan akhiri ibadah kita. Tetapi sebelumnya kita akan naikkan resolusi 2021. Katakan untuk hidupmu, katakan untuk perubahan bagi hidupmu. 2, 3. Mari sama-sama kita katakan. Saya keluarga BMC, saya murid Kristus, saya pemberani dalam kebenaran, saya penerobos kehidupan, saya pemenang, saya pengasih, saya diberkati, saya berbakat, saya kreatif, saya diurapi, saya berharga, saya mulia, saya sukses, saya pembawa kesembuhan, saya selalu sehat, saya baik, saya percaya diri, saya pengampun, saya tahu berterima kasih, saya murah hati, saya kuat, saya disayang Tuhan, saya bisa karena Tuhan, saya berguna untuk Tuhan, dan saya biji mata Tuhan. Mari bersama-sama kita ambil sikap berdoa, dan dalam doa syafaat ini kita sama-sama angkat doa bagi bangsa dan negara, kota di mana kita tinggal, supaya keadaannya semakin baik. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini, minggu ini kami boleh bersama-sama beribadah sekalipun online.
Kami beribadah dari rumah, menyembah dari rumah, bersukacita dari rumah, berfellowship mendengar firman-Mu dari rumah. Kami percaya seperti kata firman-Mu, jika kami mendirikan ibadah kami dengan benar dan baik, maka Engkau akan memberkati roti makanan kami, Kau memberkati air minuman kami, dan Kau menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia, sehatkan Indonesia. Mari angkat tanganmu, sehat Indonesia, diberkati Indonesia. Katakan, sehat Indonesia, diberkati Indonesia. Bapak, kami memberkati Bapak Presiden kami dan Bapak Wakil Presiden kami, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Biarlah terus Tuhan beri hikmat, beri kesehatan. Juga berkati semua menteri, semua kepala daerah. Kami percaya di masa pandemi ini mereka diberi kesehatan dan hikmat untuk mengatur bangsa ini dengan semakin baik. Hamba berdoa buat Ibu Gubernur kami di Jawa Timur, Ibu Khofifah, dan Bapak Wali Kota kami, Bapak Eri Cahyadi, senantiasa karuniakan kesehatan. Berkat anugerah Tuhan mengalir atas mereka. Hamba-Mu juga berdoa buat Ketua Sinode kami, Pendeta Dr. Samuel Kusuma. Tuhan beri hikmat untuk memimpin sinode ini menjadi sinode yang memberikan pengaruh yang baik di masa-masa yang akan datang. Berikan kesehatan atas beliau Tuhan. Hamba juga mengangkat tangan memberkati, berdoa bagi pekerjaan-pekerjaan daripada anak-anak-Mu, kekasih-kekasih-Mu, jemaat BMC. Pekerjaan yang dilakukan di kantor, pekerjaan yang dikerjakan dari rumah, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Kalau mereka punya pabrik, diberkati pabrik mereka, diberkati toko mereka, diberkati bisnis roti mereka, diberkati bisnis online mereka dari rumah, bahkan bisnis hasil bumi, jual beli motor, jual beli mobil, apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Hamba juga berdoa buat studi anak-anak kami, yang kuliah, yang sekolah menengah atas, menengah pertama, SD maupun yang di playgroup, semuanya sekalipun hari ini sedang online. Tuhan beri hikmat, marifat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan minggu-minggu ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dan mari kekasih Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat, kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah tanganmu. Tuhan, Engkau memberkati setiap persembahan-persembahan yang diberikan oleh semua kekasih-kekasih-Mu, baik yang ditransfer, baik itu perpuluhan mereka, persembahan diakonia, misi, pembangunan, dan kolekte mingguan. Biarlah diberkati berlimpah-limpah semua yang diberikan bagi pekerjaan-Mu. Tuhan, sekarang turunkan berkat-Mu atas semua kekasih-kekasih-Mu, keluarga BMC dimanapun berada, semua yang terhubung dengan BMC dimanapun berada. Biarlah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel mengalir dalam hidup-Mu hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati bersama berkata, amin. Happy Sunday. Shalom.